Halo, apa kabar semuanya mitra bisnis Cep yang luar biasa? Wow, hari ini luar biasa sekali. Jakarta cerah, ya, polusi berkurang karena di Jakarta sedang dilakukan PSBB, jadi banyak kendaraan bermotor yang berkurang di Jakarta, kemacetan juga berkurang di Jakarta. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh mitra bisnis Dev yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa, hari ini hari Kamis yang dinanti-nanti. Setiap Kamis kita adalah Anda bisa bertemu, berjumpa langsung tatap muka dengan Babe, ya. Anda bisa melihat Babe untuk memberikan materi-materi yang Anda tunggu-tunggu, yang tentunya membuat Anda terbuka mindsetnya, yang tentunya membuat Anda jadi lebih paham, lebih mengetahui apa sih yang harus dilakukan di bisnis ini, bagaimana sih supaya bisnis ini kita bisa berjalan. Nah, hari ini temanya sangat luar biasa sekali. Temanya bagaimana mempertahankan bonus, ya, bonus di era COVID-19 seperti ini, ya. Nanti itu, waduh, ini sangat-sangat luar biasa, ya, amazing kalau saya bilang, karena amazing, Pak. Karena ini materi yang menurut saya bisa menggugah kita untuk bagaimana kita nanti bisa mempertahankan pendapatan kita di era yang seperti ini, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan mengalami download, ya, apa tuh? Lockdown, ya. Oh, bukan download, ya. Oke. Wow. Ada dari mana saja ini? Oh, ada dari seluruh mitra bisnis Indonesia. Nah, dan kali ini kita juga ditemanin orang yang luar biasa. Ya, beliau adalah founder dari PT Dutelok Persada. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Aditya Ser Cahyono. Apa kabar, Mas Kim? Oh, kita dilarang untuk pergi. Ya, bergandengan tangan. Oke, apa kabar semuanya? Salam amazing. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan solusi walaupun kondisinya baru kayak ini. Tapi untuk kita semuanya, mulai dari kita harus tunjukkan ke mitra jaringan di bawah harus tetap semangat, karena kita sebagai pondasinya, sebagai gardanya. Jadi kita harus bisa menunjukkan apapun itu terjadi, namanya seorang entrepreneur itu harus benar-benar mental harus di Oke, guys. Jadi teman-teman, sebelum nanti Babe Petrus untuk menjelaskan bagaimana caranya nanti untuk edukasi bisa duplikasi ke bawah mitra teman-teman mengenai bagaimana kita agar jaringan bonus tidak stagnan. Jadi kita harus mempunyai sebagai leader pun harus mempunyai ide kreativitas atau harus inovatif, harus proaktif. Nah, ini teman-teman harus proaktif sekali. Kalau enggak, bagaimana cara untuk mempertahankan omset jaringan pun, apalagi dalam kondisi ini banyak sekali mungkin kalau kita tidak bisa membenahi mindset kita, tidak bisa menjaga lingkungan kita untuk kita sharing sesama orang-orang yang positif, orang-orang yang mempunyai pengalaman, orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Teman-teman harus proaktif, karena kalau kita ibaratnya dalam kutip salah guru, di saat kita lagi down, di saat kita lagi jenuh, kita nggak bisa apa-apa. Karena disitulah pentingnya kita bersosialisasi atau untuk bisa mengenal orang-orang, memilah teman-teman yang benar-benar positif, gimana caranya bisa berkembang dari pengembangan diri kita, ataupun bisa menduplikasikan ke teman bawahnya untuk bisa satu persepsi. Karena kita pun namanya bisnis itu hal yang biasa, naik turun itu hal yang biasa, omset stagnan itu hal biasa. Yang utama adalah satu,
ke diri sendiri, nanti beli kaca besar ya teman-teman, mengaca. Selama ini saya sudah benar nggak untuk melakukan dengan menjalankan bisnis dengan benar? Apakah saya sudah mengaplikasikan yang sudah diajarkan sama Babe mengenai 4M atau 5M? Gimana caranya kita menjadi testimoni pribadi, menjadi konsumen puas dan loyal, sampai hingga menjalankan bisnis dengan tuntas dan benar. Dengan tahu sekarang posisinya baru lockdown, kita terus kreatif offline untuk menjadi online, tapi dengan cara yang benar. Teman-teman nanti simak, kalau bisa siapkan buku kecil, bolpen untuk menyimak, jangan sampai ketinggalan. Jadi terutama teman-teman harus fokus. Modal utama harus fokus. Kalau nggak fokus, jadi ini ya, pecah fokus ya. Itulah yang membuat kita tidak bisa konsisten atau berkomitmen untuk berbisnis. Kalau kita menjalankan bisnis ini cuma gitu-gitu aja, santai, bosmu juga ikut santai. Tapi kalau benar-benar Anda benar-benar serius, fokus, sudah membreakdown, nah ini nih yang saya dan paling utama di garis bawah, membreakdown jaringannya, domain-domainnya, posisi kemitraan itu siapa aja, kita mempunyai sponsor list siapa aja, harus didata, konsumen pemakai siapa aja, itu harus di breakdown. Kalau enggak teman-teman nggak akan bisa. Jadi itu teman-teman semuanya, jangan udah 190, udah 1000 Pak. Jadi simak baik-baik nanti yang apa yang sudah diajarkan sama Babe. Apa? Iya. Teman-teman sudah persiapkan mengenai alat-alat tulisnya. Jangan banyak ngecek nanti, kalau bisa nanti jadi nggak fokus. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti sudah dijelaskan sama Babe. Dan kembali lagi saya serahkan ke Mr. Robert yang amazing. Oke, terima kasih Mas Kim atas motivasinya buat para mitra bisnis yang luar biasa. Oke, sebelum kita ke Babe, saya ajak semua yang di rumah, kita mau nyanyi bersama-sama ya. Siap belum? Siap. Sudah siap? Nah, kita nyanyi lagu Top One The Best dulu ya. Kita nyanyi bait pertama sama refrennya aja, oke? Yang mana ya lagunya? Yang ini ya. Tentang badai dalam perjuangan sejati, berlari ke depan, meraih kemenangan. Ayo semuanya semangat di rumah sambil tepuk tangan. Kami datang dari pengalaman yang kaya akan variasi dalam keterampilan, di mana perbedaan menjadi satu dalam satu keluarga harmonis yang bahu-membahu. Satu visi, satu misi kita melangkah untuk menjadi yang terbaik, menantang badai dalam perjuangan sejati, berlari ke depan, meraih kemenangan. Semuanya! Top One The Best. Kami mau berbagi pengalaman. Top One The Best. Kobarkanlah api semangat kita. Top One The Best. Tantangan dan janji yang menanti. Top One The Best. Kobarkanlah depan cerah bahagia. Yang terakhir ya, raih masa depan bahagia. Itu luar biasa ya. Lagunya sangat menginspirasi. Top One The Best. Kami mau apa? Berbagi pengalaman. Top One The Best. Kobarkanlah api semangat kita. Top One The Best. Raih masa depan Raih masa depan cerah
bahagia. Top One the Best. Nah, nggak hafal kan? Pada nggak apa sih, nggak belajar ya. Jadi itu lagu boleh kita nyanyikan setiap hari pada waktu kita merasa kita capek, kita lelah. Nyanyikan lagu itu ya setiap hari. Juga lagu yang lagu corporate kita, masa depan lebih baik. Pada waktu Anda merasa kok kayaknya susah, kayaknya berat, serba tidak ada jalan keluar, ingat mimpi kita sambil menyanyikan di saat fajar mereka, sebuah panggilan menanti, buka mata untuk memulai sesuatu. Wow, luar biasa. Jadi lagu-lagu yang tadi kita sudah nyanyikan dan satu lagu masa depan lebih baik, itu lagu yang Babe ciptakan khusus untuk PT Duta Elok Persada, yang boleh dinyanyikan oleh seluruh mitra bisnis Dev. Dan lagu ini sangat-sangat menginspirasi kita, menguatkan kita pada waktu kita lemah, terus kemudian mengingatkan mimpi-mimpi kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Wow, luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang hadir di rumah, semuanya pasti sudah gak sabar dengan beliau yang satu ini, karena beliau ini sangat menginspirasi kita semua. Beliau ini juga sangat-sangat membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, jauh lebih baik, baik dalam segi performa pribadi kita, ya, attitude kita, juga hepeng kita jauh lebih baik. Orang ini, ya, beliau adalah sosok pahlawan kalau boleh kita bilang untuk kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yang sudah Anda nantikan satu minggu ini, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Babe Irianto Herwono. Pak Robert, terima kasih. Apa kabar? Sini sana. Sini. Oke, apa kabar semuanya? Selalu oke ya? Tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Hari ini Babe nggak pakai masker karena mau bicara supaya suara lebih jelas, dan tetap berada di rumah. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan di rumah. Oke. Waktu 2 kali pertemuan sebelumnya kita membahas masalah bagaimana kita menjual produk agar supaya produktivitas pribadi kita tetap terjaga. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita mengembangkan omset pribadi berubah menjadi omset jaringan. Nah, sekarang kita akan bahas, kalau kita sudah mengembangkan jaringan, kalau kita sudah memiliki omset pribadi, nah berapa sih hasil yang bisa kita dapatkan dari kedua aktivitas tersebut? Jadi J kali O sama dengan B. Berapa B yang bisa kita hasilkan? Oke, kita mulai dengan tulis menulis. Yang pertama, kita ingat dulu, O adalah omset pribadi. Ya, O adalah omset pribadi. Agar supaya omset pribadi itu menghasilkan bonus yang besar, maka kita harus mengimbanginya dengan J. J adalah jaringan. Ini adalah jaringan. Sedangkan O adalah omset. J kali O akan menjadi omset jaringan. Ya, omset jaringan. Dan omset jaringan inilah yang akan menentukan berapa bonus yang bisa Anda dapatkan, berapa bonus yang bisa Anda dapatkan. Oke, kita memiliki 4 sumber bonus. Ya, kita memiliki 4 sumber bonus, dan 4 sumber bonus ini bisa dinikmati member mulai dari posisi silver sampai dengan posisi triple diamond. Inilah keunikan dari
marketing plan PT Duta Elok Persada, 4 bonus yang ada di debt business plan itu bisa dinikmati mulai dari posisi silver sampai dengan triple diamond. Silver sampai dengan triple diamond, 4 bonus bisa dimiliki, ya. Beda dengan bisnis plan orang lain atau tetangga sebelah. Kalau kita ingin mendapatkan bonus nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita harus naik peringkat terlebih dahulu. Ya, kita harus naik peringkat terlebih dahulu. Tetapi di debt business plan untuk mendapatkan 4 bonus, kita nggak perlu naik peringkat ke tingkat yang lebih tinggi. Cukup mulai dari posisi silver, lalu gold, lalu dari silver, gold, diamond, double diamond sampai dengan triple diamond, Anda bisa mendapatkan 4 jenis bonus ini. 4 jenis bonus itu apa sih? Yang pertama adalah PSB. Yang pertama adalah PSB. PSB ini adalah bonus yang kita peroleh dari transaksi pribadi. Bonus yang kita peroleh dari transaksi pribadi. Nah, kalau di rumusan J kali O sama dengan D, yang disebut dengan transaksi pribadi inilah yang kita sebut dengan O. Yang kita sebut dengan O, omset. Ingat ya, bonus PSB berasal dari O. Bonus PSB berasal dari O. Besarnya, kalau Anda ingin mendapatkan PSB sebesar 10%, Anda cukup memiliki minimal PV pribadi sebesar 15. Kalau Anda ingin mendapatkan PSB yang besarnya 15%, Anda cukup memiliki PV pribadi sebesar 30. Kalau Anda ingin mendapatkan 20% dari PSB, Anda cukup mendapatkan PV pribadi sebesar 180. Ya, 180. PSB ini merupakan produktivitas pribadi, ya, transaksi pribadi. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau 4 bonus bisa didapat mulai dari posisi silver sampai dengan triple diamond, lalu ada pertanyaan, kalau saya posisinya silver, berapa poin pribadi yang saya harus input setiap bulannya? Kalau saya gold, berapa yang harus saya input? Kalau diamond, berapa yang harus saya input? Kalau double diamond, berapa yang harus saya input? Kalau triple diamond, berapa yang saya input? Kalau itu yang Anda tanya kepada Babe, itu pertanyaan yang salah. Ya, itu pertanyaan yang salah, karena berapa poin yang harus kita input setiap bulannya itu bukan tergantung dari posisi. Ya, berapa poin pribadi yang kita input setiap bulannya itu bukan tergantung dari posisi, ya, bukan tergantung dari silver, gold, diamond, double diamond dan triple diamond. Tetapi berapa poin pribadi yang saya input setiap bulannya tergantung dari J, ya, tergantung dari J. Oke, bagi ulang supaya mengerti ya. Ada pertanyaan, kalau semua bonus mulai dari personal sales bonus, network development bonus, network balance bonus, network leadership bonus bisa diperoleh mulai dari posisi silver sampai dengan triple diamond, lalu ada pertanyaan, berapa poin pribadi yang saya harus input, yang saya harus jadikan start point setiap bulannya kalau posisi saya silver? Bagaimana kalau saya sudah naik menjadi gold? Bagaimana kalau saya naik menjadi diamond? Bagaimana kalau saya sudah naik menjadi double diamond? Bagaimana kalau saya sudah menjadi triple diamond? Apakah poin pribadinya harus meningkat dan lebih besar seirama dengan kenaikan posisi? Babe tadi kasih tahu. Kalau itu pertanyaannya, kalian kepada Babe, itu pertanyaan yang salah. Karena besar poin pribadi yang harus kita input, sekali lagi, besar poin pribadi yang harus kita input bukan atas dasar posisi. Bukan atas dasar posisi, tapi atas dasar J. Atas dasar J.
atas dasar kedalaman jaringan. Ya, atas dasar J atau jaring atau spesifiknya atas dasar kedalaman jaringan. Anda cukup input 15 pp sebagai start port kalau kedalaman jaringan Anda baru mencapai 5 mendalam. Ya. Anda cukup start port 15 poin kalau kedalaman jaringan Anda baru sampai dengan 5 mendalam. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Itu cukup 15 poin. Nggak perlu 30, apalagi 180. Kalau Anda sudah mempunyai kedalaman jaringan mulai dari 6 beranjak sampai dengan 10 mendalam, mulai dari 6 beranjak sampai dengan 10 mendalam, maka Anda harus memiliki poin pribadi sebesar 30. Anda harus input sebagai start port. Sebagai start port yang harus Anda lakukan setiap tanggal 1, besarnya adalah 30. Nah, tetapi kalau Anda sudah mempunyai jaringan mulai dari 11 sampai dengan 15 mendalam, maka Anda harus start port di tanggal 1, start port di tanggal 1 180. Ya, 180. Nah, kalau ada orang yang punya jaringan kedalamannya kedalamannya cuma 5 saja, nggak perlu 180, 15 cukup. 15 cukup. Tapi kalau Anda sudah punya jaringan sampai dengan 15 mendalam, Anda harus start port sebesar 180. Kalau Anda punya 15 mendalam, Anda start port cuma 15 poin, Anda akan kehilangan network leadership bonus dari level ke-6 sampai dengan level ke-15. Level ke-6 sampai dengan level ke-16. Jadi J kali O sama dengan D ini diterapkan, dipraktekkan, diaplikasikan di dalam lapangan. Ya, PSB itu transaksi pribadi. Transaksi pribadi itu sama dengan O. Transaksi pribadi sama dengan O. Walaupun demikian, berapa poin yang harus kita input itu bukan tergantung dari O. Berapa poin pribadi yang kita jadikan sebagai server bukan lagi tergantung dari O, tetapi tergantung dari J, tergantung dari jaringan atau yang disebut dengan spesifiknya adalah jaringan mendalam. Kalau punya jaringan mendalam hanya 5 kedalaman, cukup 15 poin. Kalau punya 10 mendalam, harus 30 poin. Dan kalau punya jaringan sampai dengan 15 mendalam, itu harus 180 poin yang Anda harus start port di setiap tanggal 1. Ya, jelas sampai di sini ya. Jadi kalau Anda benar-benar paham bisnis DEP adalah bisnis direct selling multi level marketing yang disebut dengan bonus direct selling, yaitu adalah PSB. PSB itu masuk dalam kategori direct selling. Ya, direct selling, bukan multi level marketing yang baru, direct selling. Banyak orang terjebak di O, ya, terjebak di PSB, yaitu dengan cara mencari omset sebesar-besarnya. Mencari omset sebesar-besarnya. Kalau ini Anda lakukan, please, ini salah besar. Ya, jadi banyak orang terkecoh dengan O dengan cara beraktivitas di lapangan, baik offline maupun online, hanya sekedar mencari omset sebesar-besarnya. Kalau Anda mencari omset sebesar-besarnya dan kalau Anda hanya fokus pada PSB, maka yang Anda akan kehilangan adalah waktu Anda untuk membangun J. Waktu Anda untuk membangun J. Ingat, total bonus yang kita bisa dapatkan dari 4 bonus yang ada itu besarnya adalah 80% PP. 80% PP. Sedangkan maksimal dari PSB itu cuma 20%. Maksimal dari PSB cuma 25% atau cuma 25%-nya saja. 25% saja, dan 75%-nya itu semuanya tergantung dari J.
Oke, sampai di sini paham dulu ya. Oke, dalam situasi pandemik saat ini, kemungkinan besar Anda kehilangan waktu untuk berjumpa dengan konsumen Anda. Anda kehilangan waktu untuk berjumpa dengan konsumen Anda, sehingga kemungkinan besar Anda juga kehilangan omset pribadi dari konsumen Anda. Tapi yang Babe selalu pesan dalam 2 kali pertemuan sebelumnya adalah tetaplah menggunakan produk untuk diri Anda sendiri. Tetaplah menggunakan produk untuk diri Anda sendiri. Berapa poin yang harus Anda lakukan? Tergantung berapa kedalaman jaringan yang Anda miliki. Kalau Anda belum punya jaringan sampai dengan kedalaman 15 atau mungkin 5, jangan banyak-banyak. Cukup 15 dalam situasi social distancing pada hari ini. Ya, jangan terlalu memaksakan diri untuk mencari omset dari konsumen, tetapi pastikan Anda tetap mendapatkan poin pribadi minimal sebesar 15 dari produk yang Anda konsumsi, Anda pakai untuk diri Anda sendiri. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, yang kedua, J kali O sama dengan B. Bonus yang kedua adalah network development bonus. Besar bonus ini adalah 20%, dan Anda dapatkan 20% itu dari downline generasi 1. Dari downline generasi 1 atau orang-orang yang sudah Anda jadikan member, yang Anda rekrut secara langsung. Siapa perekrutnya? Anda. Perekrutnya adalah Anda. Ya, jadi network development bonus adalah bonus yang besarnya 20% yang berasal dari total PV yang dihasilkan oleh downline generasi 1, yaitu downline yang Anda rekrut secara langsung. Berarti Anda adalah sponsor mereka. NDB dari J kali O sama dengan B masuk dalam kategori apa? NDB itu masuk dalam kategori J. Kategori jaringan, tapi jaringan generasi 1, ya. Downline generasi 1. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bonus dari NDB, maka Anda harus memiliki PV jaringan, ya, PV jaringan dari downline generasi 1. PV jaringan dari downline generasi 1. Karena downline generasi 1 Anda yang rekrut, ini tolong kata kuncinya ya. Karena downline generasi 1 adalah Anda yang rekrut, berarti hanya Anda lah yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Diulang ya. Karena downline generasi 1 adalah downline yang dihasilkan oleh Anda, jadi hanya Anda lah satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Siapa mereka? Adalah downline generasi 1. Jadi penerapannya dalam situasi pandemik saat ini, agar supaya Anda tetap bisa menikmati network development bonus, Anda harus tetap berkomunikasi. Ya, Anda harus tetap berkomunikasi dengan mereka yang ada di generasi 1 tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan media sosial jaringan. Bukan media sosial umum ya. Media sosial jaringan. Jaringannya siapa? Yaitu downline generasi 1. Ya, Anda bisa menggunakan dengan cara WA pribadi. Anda bisa menggunakan dengan cara IG pribadi. Anda bisa menggunakan dengan cara Zoom. Ya, Anda boleh dengan cara Skype, ya Skype. Anda boleh dengan cara Google Map dan lain sebagainya. Ya, Google Meet. Anda bisa jalan. Yang penting adalah Anda dalam situasi pandemik tersebut, gunakanlah sarana ini untuk tetap berkomunikasi
dengan downline generasi 1. Nah, pertanyaannya lagi, berapa PV pribadi yang harus diinput oleh downline generasi 1? Itu pertanyaannya ya. Jadi berapa PV pribadi yang Anda arahkan agar supaya downline generasi 1 menginput, memiliki startport? Jawabannya adalah kembali ke sini. Kembali ke sini. Berapa kedalaman jaringan yang mereka miliki? Kalau mereka hanya punya kedalaman jaringan 5, cukup 15, 10, 30, 15 harus 180. Ya, harus 80. Berasal dari mana? Berasal dari konsumsi pemakaian pribadi. Bukan berasal dari penjualan produk. Kenapa tidak berasal dari penjualan produk? Karena dalam situasi pandemik sulit bagi kita untuk melakukan tatap muka kunjungan kepada konsumen kita. Tetapi ada sebagian orang, ada sebagian di antara Anda yang masih tetap sanggup menjual produk kepada konsumen loyal yang sudah mereka miliki. Yang sudah miliki. Jadi itulah yang Anda lakukan. Kalau Anda hanya melakukan 2 hal ini saja, kalau Anda hanya melakukan 2 hal yang Babe ajarkan, bonus yang ketiga yang namanya NBB dan MLB ini secara otomatis Anda pasti dapat. Secara otomatis Anda pasti dapat. Saya punya downline namanya Pak Robert. Ya, jaringan saya hanya 5 mendalam. Berarti saya cukup poin pribadi 15. Cukup poin pribadi 15. Pak Robert, downline saya kasih tahu, Pak Robert, kamu tetap harus memiliki poin pribadi. Dari mana kamu mendapatkan poin pribadi? Dari produk yang harus kamu konsumsi. Dari produk yang kamu harus pakai. Ya, dari pakai. Pak Robert tanya, Pak Petrus, berapa poin besarnya? Jaringan kamu berapa dalam? 3. Cukup 15. Jadi saya 15, dia 15. Oke, contoh lagi. Contohnya, Babe, apply-nya Pak Robert. Babe punya kedalaman jaringan lebih dalam daripada Pak Robert. Ya, misalnya Babe punya jaringan adalah 10 ke dalam. Berapa poin pribadi yang harus Babe tutup? Yang harus Babe input adalah 30. Yang Babe harus input adalah 30 sebagai startport pada tanggal 1. Nah, sekarang Pak Robert downline Babe level 1, dia tanya, apa harus saya lakukan Pak Petrus? Kamu harus tetap menggunakan produk. Dia tanya, kenapa saya harus menggunakan produk? Lah, muka kamu itu harus dirawat. Muka kamu tetap harus dipertahankan hasilnya. Sudah bagus, harus tetap bagus. Jangan dalam situasi pandemik ini kamu nggak pakai produk, malah nanti muka kamu akan tambah lebih jelek lagi. Sorry Pak Robert ya. Nah, menjadi kembali menjadi tidak bagus ya. Oke, berapa poin? Berapa kedalaman kamu punya jaringan? 3. Jadi berarti Pak Robert cukup 15. Saya 30 karena saya punya 10 mendalam, dia 13. Oke, sekarang 15 poin. Sekarang Pak Robert punya downline namanya Kim. Ya, punya downline namanya Kim. Kim, kamu harus punya startport. Dari mana saya punya startport? Ya, dari produk yang kamu konsumsi pribadi. Berapa besarnya Pak Robert? Karena dia naik pada apply-nya. Pak Robert katakan, punya berapa kedalaman jaringan? Saya cuma punya 2 kedalaman jaringan, atau mungkin tidak punya sama sekali. Cukup maksimal 15. 30, 15. Oke, jelas? Oke, terima kasih Pak Robert. Jadi itulah yang kalian harus lakukan di dalam situasi social distancing atau PSBB. Ya, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Itu yang kalian harus lakukan. Jadi pertanyaannya, B, kalau begitu dalam situasi pandemik ini, bonus saya itu bisa tetap nggak, B? Bisa tetap nggak? Tetap. Kalau kemarin dapatnya 5 juta, dalam situasi pandemik tetap bisa dapat 5 juta. Atau mungkin naik, B, menjadi lebih besar. Atau mungkin turun, B. Atau mungkin yang di sini up, yang di sini turun, ya, yang di sini turun, yang di sini tetap, yang di sini tetap. Nah.
jawaban atas pertanyaan ini Babe serahkan kembali ke tangan kalian. Ya, jawaban atas pertanyaan ini Babe serahkan kembali kepada kalian. Kalau kalian tetap bisa produktif seperti dalam situasi normal, mungkin akan up. Akan up. Kalau kalian tidak mengembangkan jaringan dengan menambah jumlah member baru, tetapi bisa mempertahankan jaringan yang ada seperti yang Babe katakan, mungkin bonusnya tetap. Tapi kalau kalian hanya bekerja di rumah dengan cara online, bonus Anda pasti turun, bonus kalian pasti turun. Tapi turunnya itu bisa diganjal. Ini bahasa apa ini? Bisa diganjal. Diganjal itu artinya bisa diganjal itu artinya ditahan. Bisa ditahan. Artinya bisa ditahan. Ya. Jadi jangan sampai turun, bulan ini turun, depan turun lagi, bulan depan turun lagi sampai akhirnya nol. Bisa kita ganjal, bisa kita tahan. Caranya bagaimana? Caranya menerapkan apa yang Babe ajarkan tadi. Ya, caranya adalah menerapkan apa yang sudah Babe ajarkan tadi. Ya, berapa persen sih kita akan kehilangan? Kurang lebih Anda akan kehilangan sebesar 30%. Anda bisa kehilangan 30%. Tetapi kalau Anda kehilangan lebih daripada 30%, kalau Anda kehilangannya lebih daripada 30%, Babe minta maaf. Bulan berikutnya akan turun lagi. Pada satu hari nanti Anda bonusnya nol. Karena Anda tidak melakukan apa-apa. Berarti Anda tidak melakukan seperti apa yang Babe sarankan. Apakah mungkin dalam situasi pandemi kita tetap bisa mendapatkan penghasilan jutaan, puluhan juta sampai dengan ratusan juta? Jawabannya adalah mungkin. Jadi jawabannya adalah mungkin. Kembali lagi kepada kalian, apakah kalian bisa apakah kalian masih tetap bisa melakukan seperti kondisi normal, berarti bonus Anda naik, ataukah kalian bisa mempertahankan apa yang sudah Anda miliki untuk tetap berproduktif? Mungkin penghasilan Anda tetap. Tapi kalau Anda melakukan seperti apa yang Babe katakan, ya, Anda pasti akan Anda pasti mengalami bonus turun. Tapi bonus turunnya itu bisa diganjal, disanggah, ditahan dengan cara melakukan tetap memakai produk, memperhatikan downline generasi 1, gunakan dengan cara aktivitas dengan menggunakan media sosial. Berapa turunnya? Kurang lebih 30%. Kalau lebih daripada 30%, Babe jamin pada satu hari nanti bonus Anda pasti nol. Jangan sampai ya. Apa yang sudah kita mulai harus tetap kita jalankan. Apa yang sudah kita dapat harus kita pertahankan. Kalaupun harus mengalami kemunduran, tapi kemunduran yang harus bisa diprediksi. Oke? Nah, itu sharing dari Babe. Baru deh. Oke. Ada pertanyaan, Pak? Oke, baru satu pertanyaan masuk. Pak, saya punya kedalaman level itu sampai 6 kedalaman. Nah, tapi yang di level 6 itu yang aktif sedikit. Apakah saya input 15 poin apa harus 30 poin? Oke. Pertanyaan pertama, Anda punya level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai dengan level 6. Tetapi di level yang ke-6 ini, ya, jumlahnya mungkin sedikit secara kuantitas, dan juga ditambah kurang begitu aktif, ya. Kurang aktif. Nah, pertanyaannya adalah berapa PV pribadi, ya, berapa PV pribadi yang saya harus tutup, yang saya harus jadikan sebagai start point? Jawabannya adalah cukup 15 poin atau ekuivalen dengan 1 Nu Amorea Beauty Bar.
1 No Amorea Beauty Bar. Oke, ada lagi? Oke Pak, dalam situasi seperti ini itu banyak yang beralih profesi jadi pebisnis palu gada. Kalau gak ada tuh, Pak. Apa lu mau gua ada, jadi jualan masker, hand sanitizer. Nah, itu jadi kita menghimbau kepada mereka untuk tetap Starpo. Alasannya ya mending buat yang lain dah gitu. Ya itu bagaimana menyikapi Pak? Oke, nomor 2. Awalnya Anda adalah bisnis debt. Situasi pandemi memaksa Anda untuk palu gada. Ya, palu gada. Apa yang lu minta, gua punya. Contohnya beralih ke bisnis sembako, beralih ke bisnis masker, beralih ke bisnis sanitizer, ya sanitizer, atau mungkin APD, alat pelindung diri dan lain sebagainya. Apakah ini boleh dalam situasi pandemik ini? Babe jawab boleh. Ya, Babe jawab boleh. Asalkan Anda tetap menjalankan bisnis debt. Asalkan Anda tetap dalam bisnis. Apa yang harus saya lakukan? Kembali kedua hal tadi. Yang pertama adalah tetap menggunakan produk bagi diri sendiri, berapa banyak tergantung dari kedalaman jaringan Anda. Yang kedua, tetap secara intens berkomunikasi dengan downline generasi 1. Tetapi kalau yang terjadi adalah Anda meninggalkan bisnis debt. Kalau Anda meninggalkan bisnis debt, Babe kasih tahu, memang ini adalah hak Anda, bukan hak Babe, bukan hak upline Anda, bukan hak Parabet, bukan hak dari Maskin sebagai founder, bukan hak daripada network billion Anda, tapi tergantung daripada Anda. Babe hanya mengingatkan kembali. Babe hanya ingat kembali adalah pada saat Anda join bersama Debt, Anda memiliki yang namanya dream. Pertanyaannya adalah, apakah dream ini masih tetap menjadi mimpi Anda, ataukah dream ini sudah hilang? Kalau dream ini sudah hilang, Anda boleh tinggalkan debt. Justru Babe sarankan tinggalkan debt. Kalau mimpi Anda sudah hilang. Tinggalkan debt. Babe yang sarankan. Kalau apa yang Anda mengatakan, Babe yang sarankan, kasih tahu, Babe yang sarankan tinggalkan bisnis debt kalau Anda sudah tidak mempunyai mimpi. Yang kedua, kita bicara masalah tanggung jawab. Kalau Anda sudah tidak punya mimpi, tapi Anda sudah punya downline. Kalau Anda sudah punya downline, Babe mau tanya, di mana tanggung jawab Anda? Di mana letak tanggung jawab? Karena pada saat Anda melakukan OTP, Anda berjanji kepada dia. Bahwa dia bisa mempunyai mimpi yang besar dan mimpi itu bisa diwujudkan di dalam bisnis debt. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, Anda hands up, Anda angkat tangan dengan mengatakan, lebih baik saya berbisnis palu gada saja. Apa yang lu minta, gua ada. Kalau itu yang terjadi, berarti Anda adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Anda tidak bertanggung jawab. Contoh seperti orang tua sudah melahirkan anaknya, karena situasi susah, anaknya diserahkan kepada orang lain, bahkan ditinggalkan di pintu panti asuhan. Di pintu rumah panti asuhan. Apakah itu Anda? Kalau itu adalah Anda yang jawab sendiri. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, Pak, saya adalah member yang baru join. Oke. Nah, bagaimana dalam era seperti sekarang ini menerapkan J kali O sama dengan B, sedangkan kebutuhan rumah tangga juga mendesak, Pak? Oke.
Tolong ya, simak pertanyaannya. Saya baru join Dev. Baru ya. Yang namanya baru, kalau Anda belum punya jaringan, kalau Anda belum punya jaringan atau belum punya downline, sebaiknya Anda fokus ya ke masalah sembako saja. Ingat ya, kalau Anda baru join Dev, belum punya jaringan, Babe sarankan bisnis Devnya dipospon, ditunda. Anda fokus saja untuk mendapatkan sembako. Ya, Anda fokus saja untuk mendapatkan sembako. Tetapi kalau Anda mempunyai tekad yang kuat, dan tekad yang kuat ini didasarkan oleh niat. Ya, niat yang kuat, yaitu niat untuk mewujudkan mimpi Anda. Bagaimana Anda harus melakukannya? Jadi bagaimana Anda harus melakukannya? Yang pertama adalah Anda harus menjadi pemakai produk. Berapa besar poinnya? 15 pp lebih daripada cukup. Nah, bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan downline yang sudah Anda miliki? Nah, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan downline yang sudah Anda miliki, atau mungkin nanti akan baru mau mencari downline buat Anda, lakukanlah OPP, lakukan pembinaan mulai dari memberikan knowledge, pengetahuan produk, sistem dan sebagainya, melatih skill, mungkin ini nomor 2, membentuk attitude, sikap mental yang positif. Anda bisa lakukan siap. Sama saja. Hari ini Babe bicara dengan Anda dengan menggunakan IG Live, ya, Babe ini bicara bukan sebagai presiden direktur. Babe ini bicara bukan seperti sebagai upline dari upline Anda, termasuk upline-nya Anda, termasuk Anda, ya. Babe adalah upline dari Anda. Ini yang Babe lakukan. Kenapa Babe harus lakukan? Karena Babe tidak bisa berkomunikasi dengan Anda dengan cara tatap muka. Tapi Babe nggak boleh diam. Keep moving. Babe harus tetap keep moving, harus bergerak dengan cara, yaitu menggunakan media sosial. Coba kalau seandainya setiap Kamis Babe tidak melakukan hal seperti ini, kemungkinan kalian kehilangan informasi. Kemungkinan kalian akan kehilangan edukasi. Kemungkinan kalian akan kehilangan kesempatan. Mungkin kalian akan kehilangan semangat. Tapi dengan dilakukan seperti ini, semangat yang kendor kembali menjadi kuat. Ada termotivasi, terinspirasi untuk lebih giat lagi. Ya, untuk lebih giat lagi. Itu yang Babe lakukan. Karena apa? Karena tanggung jawab. Kenapa Babe harus bertanggung jawab? Karena Babe yang sudah memulai bisnis ini dengan 6 network builder. Babe sudah memulai bisnis ini dengan 6 network builder, dan sekarang sudah ada 500.000 member yang join di Dev. Babe pasti akan ditanyakan, mana tanggung jawabmu? Ya, mana tanggung jawabmu? Kamu bisa ngajak saya. Sekarang dalam kondisi seperti ini, kok kamu meninggalkan saya? Nggak boleh. Karena tanggung jawab itulah. Karena cinta Babe kepada kalian, Babe lakukan hal seperti ini. Orang lain mau tidur, silakan tidur. Tapi kami, Babe, Ibu Diana, Ibu Lisa, Mas Kim, Mbak Wina, Mbak Caca, Mas Erik, Mas Robert, kami tetap memaksimalkan untuk tetap berjumpa dengan Anda walaupun bukan dengan cara tatap muka. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab. Oke, ada pertanyaan berikutnya Pak. Level 1 saya ini non aktif, artinya dia tidak aktif. Tapi level 2-nya ini aktif. Apakah
apa yang tadi Bapak jelaskan saya bisa terapkan ke level 2 saya. Level 1 pasif. Pasif. Level 1 pasif. Level 2 Aktif. aktif. Lalu Apakah yang Bapak jelaskan tadi bisa saya terapkan untuk level 2 saya? apakah bisa diterapkan kepada level kedua? Ya. Babe mau tanya dulu ya. Babe mau tanya sebelum Babe jawab pertanyaan ini. Level 1 pasif. Level 1 pasif. Pertanyaannya adalah siapa yang merekrut level 1? Siapa yang melahirkan level 1? Apa yang sudah dilakukannya terhadap level 1 tersebut? Apa yang sudah dilakukan terhadap level 1 sehingga level 1 pasif? Sama. Kita punya anak. Anak kita badung. Pertanyaannya adalah siapa yang melahirkan anak itu? Sebagai orang tua, apa yang sudah kita lakukan terhadap anak itu? Anak itu kan lahir bukan karena kemauan dia kan? Karena kemauan bapak ibunya yang malam-malam main kuda-kudaan. Akhirnya lahir anak tersebut. Ya, dia siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Ya, orang tuanya. Tiba-tiba Anda berkata, anak saya yang badung itu punya anak. Nah, anaknya beda karakternya. Apakah harus saya yang turun tangan untuk membina cucu saya? Apakah saya harus mendidik cucu saya? Apakah saya harus ambil alih tanggung jawab anak saya untuk supaya saya bisa membina cucu saya? Itu pertanyaannya kan, seperti itu kan. Jadi yang Babe takutkan adalah kalau kita tidak bisa membina, kalau kita tidak bisa menjadikan downline level 1 kita seperti diri kita, Babe khawatir dengan cara apa kalian ingin mendidik level kedua Anda. Sedangkan level 1 Anda tidak bisa didik. Bagaimana caranya? Ingat ya, mereka join dengan kita karena ada sebuah mimpi yang kita tawarkan. Mereka join, generasi 1 join bersama dengan kita karena kita menjual sebuah peluang. Dan mereka mendapatkannya. Pada akhir OPP kita berjanji, kamu jangan takut, nanti saya akan ada di samping kamu seperti perangkok yang nempel pada amplopnya. Tapi kenyataannya setelah mereka join, bye-bye, kamu cari sendiri, kamu cari jalan sendiri, kamu cari pendidikan sendiri, kamu jalan sendiri, kamu carilah siapa yang bisa membantu kamu, asalkan bukan saya. Itu kenyataannya. Jadi kembali ke pertanyaan ini, apakah prinsip yang Babe ajarkan bisa diterapkan dengan disertai tanda tanya? Bisa, tapi Babe harus tanya. Kenapa tanda tanya? Karena kalau kita gagal menjadikan downline level 1 kita menjadi aktif, pertanyaannya, cara apa yang kita akan terapkan untuk level 2? Ngerti maksudnya? Paham ya? Jadi kalau kita sendiri nggak bisa merawat level 1, kita sendiri tidak bisa mengedukasi level 1, kita sendiri tidak bisa menjadikan level 1 seperti kita, turun ke level 2. Kan berarti kamu nggak punya cara. Ya, kalian tidak punya pengalaman. Di dalam hal mendidik. Kalau kita tidak punya pengalaman dalam hal mendidik, hasilnya bahasa Jermannya adalah Sami Mauan. Oke, Pak Robert. Ada pertanyaan B, apakah PPG adalah bagian dari strategi untuk C kali U sama dengan B? Nah, apakah dalam situasi seperti ini tetap diadakan sampai situasi kembali normal? Pertanyaannya, Babe kan ini balik ke berapa ya? Kelima. Ke-5 ya. Babe kan ngajarkan bagaimana B supaya tetap bisa dipertahankan. Yang satu, tetap memiliki PV pribadi. Ya, PV pribadi ini untuk menghasilkan PSD, mempertahankan PV dari downline generasi 1. Ini yang namanya NDB. Apakah PPG
merupakan strategi, apakah PPG merupakan strategi yang terkait, ya, yang terkait dengan apa yang Babe sudah jelaskan? Jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah betul sekali. Karena PPG itu sama juga menggandakan perolehan PSB maksimal dan menggandakan NDB. Pertanyaan lagi, apakah PPG ini akan diteruskan? Ya, akan diteruskan di masa konvening ini. Jawabannya adalah tergantung. Ya, tergantung bagaimana kalian meresponnya. Karena sampai dengan hari ini Babe sangat sedih sekali, hanya sedikit orang yang memanfaatkan PPG. Padahal Pak Robert sudah berkali-kali melakukan streaming training. Dengan adanya PPG, kalau Anda hanya punya 30 poin saja, dan Anda punya 5 orang donan yang juga punya 30 poin, Anda dapat 240.000. Tapi dengan PPG 345.000 ya. Anda 30, downline Anda masing-masing 35 orang, itu Anda akan mendapatkan 345. Tapi dengan PPG Anda mendapatkan tambahan 365.000. Jadi total yang Anda dapat adalah 705.000. Tapi yang manfaatnya sedikit sekali. Babe nggak tahu. Kenapa? Babe nggak tahu apakah kalian yang tidak ikut PPG karena tidak mengerti, atau kalian beranggapan promosi produk jauh lebih menarik. Ingat ya, kalau promosi produk beli 3 dapat 1, kan Anda harus jual itu. Kalau beli 3 dapat 1 kan Babe memaksakan kalian untuk memiliki poin pribadi lebih daripada 15 poin. Ini berlaku baik yang punya 5 jaringan ke dalam maupun yang 15 jaringan kedalaman. Dianggap rata semuanya. Kan ada beban di situ. Sekarang diberikan solusi yang terbaik, tapi sampai hari ini belum diterima maksimal. Oke? Saya pikir cukup. Oke. Ya, saya pikir cukup. Kalau seandainya masih ada hal-hal lain yang Anda ingin tanyakan, Anda boleh japri Babe. Dan Babe akan jawab secara pribadi juga. Saya silakan kembali kepada Bapak Robert. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih seluruh mitra Bisidep yang luar biasa, dan kami juga mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Selamat kepada seluruh umat muslim, khususnya yang ada di PT Duta Elok Persada, untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita ada kultum. Nah, dan juga nanti setiap sore ya kita akan ada kultum selama 15 menit jam 17.15. Jam 17.15 bersama Ustadz Sibru Malisi. Luar biasa. Nanti setiap sore akan berjumpa dengan Ustadz Sibru di channel DEP ya, bukan yang DSS, yang DEP. Jadi yang Duta Elok Persada. Mulai besok kita akan ada sampai seterusnya. Mulai besok sampai menjelang Lebaran kita akan ada kultum dari Ustadz Sibru untuk kita semua yang ada di rumah melalui Duta Elok Persada ya, Instagramnya Duta Elok Persada. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa. Oke.